Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Ahmad Kasyafani Abbas dan di sebelah saya Siapa namanya? Ahmad Kasyafani Abbas. Ahmad Kasyafani, Stefani. bukan Ahmad Kasyafani. Pakai K, Ahmad. Syafani. Ya, bagus banget namanya. Ahmad Kasyafani Abbas. Abbas belakangnya. Ya. Ya. Jadi dari sebelah saya nih ada Ustadz Zain yang akan menjawab pertanyaan saya. Jadi saya mulai pertanyaannya. Ustadz, Kakak Abbas mau nanya, apakah agama Islam adalah agama pertama di dunia? Agama Islam itu, kalau yang Islam namanya Islam dia pertama. Dari Nabi Ibrahim itu agamanya namanya Islam. Tapi kalau yang dibawa Nabi Muhammad belakangan. Dan kenapa begitu? Begini. Dunia itu satu, tapi kan dunia ini berkembang ya. Dulu orang bawa pergi kemana-mana naik kuda, sekarang ada mobil, terus ada pesawat. Itu teknologi, teknik ilmu tuh dari tahun ke tahun naik. Dulu di zaman Nabi nggak ada ini, sekarang ada kan? Nah itu berubah terus. Nah jadi agama Nabi dulu itu buat orang waktu itu dan orangnya nggak banyak. Belum ada kendaraan kemana-mana, belum ada pesawat, belum ada kapal laut. Adanya kendaraan yang di zaman Nabi itu adalah unta atau kuda gitu? Ya, jadi belum ada di zaman Nabi itu, apalagi zaman sebelumnya Nabi Isa Musa nggak ada. Maka itu agamanya buat bangsa dia doang, buat bangsa dia saja, bukan buat semua manusia. Nah, agama Islam Nabi Muhammad buat semua manusia, semua sedunia orang ikut. Kenapa? Karena budayanya udah sama. Jadi cukup ajarannya satu. Gitu. Jadi kalau agama Nabi Isa waktu itu dibuat sedunia, orang mau berangkat kemana-mana susah. Belum ada kendaraan. Terus budayanya belum nyampur. Kalau sekarang udah nyampur. Nyampur apanya? Nyampur artinya orang Indonesia sama orang Eropa udah sama. Dia punya Kentucky-nya ada di sini. Kita punya gado-gado kita ada ke sono. Budayanya menjadi satu, maka itu agamanya satu buat semua. Kalau agama yang dulu buat bangsa itu doang, ya. Ya. Ustadz, mengapa orang Islam sholat menghadap Ka'bah? Karena banyak orang non-Islam yang mengira bahwa Islam menyembah Ka'bah. Ya, menghadap tapi bukan menyembah. Menghadap ke arah Ka'bah supaya kalau nggak dikasih arah di masjid misalnya ada yang ngadep ke barat, ada yang ke timur, kan nggak bagus kan? Waktu itu kan baris rapi gitu, karena satu arah ke sana arah tidak disembah. Kalau disembah berarti di setiap masjid ada Ka'bah-Ka'bahan. Betul nggak? Kan menyembah Ka'bah, Ka'bahnya mesti ada di depan dong. Orang lain yang menyembah apa Tuhannya apapun itu dia ada di mana-mana, dibawa-bawa terus. So dia menyembahnya kan. Kalau kita tidak menyembah, makanya kita nggak perlu bikin Ka'bah di masjid. Itu satu doang di sana, di Mekah, arah doang arah. Satu arah gitu. Arah. Mempersatukan sholat jadi rapi. Jadi Ustadz, kenapa orang kan berbuat syirik atau menyekutukan Allah, kemudian mereka bertaubat nasuh, apakah Allah akan menerima taubatnya? Jelas diterima. Misal udah syirik, ya dia sadar, dia tobat, kan jadi baik tuh. Pada suatu saat dia syirik lagi, tobat lagi, diterima. Allah kita tuh Rahman Rahim. Kan di Quran ada tuh. Apa Allah berfirman bunyinya pernah baca kali ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah seneng, cinta, sayang sama orang yang tobat, yang berhenti nakal. Sayang banget Tuhan. Enggak dibilang Allah mencintai orang yang baik, sebab ada yang nakal dulu baru baik. Tapi kalau yang baik lagi, yang nggak pakai nakal lagi, baik terus. Itu nanti kelasnya di sana di surga VVIP itu yang paling keren deh, paling bagus. Buah-buahannya nggak dibungkus, nggak ada kuman di sana. Enak, semuanya enak. Itu buah-buahannya tuh warnanya aja cakep. Rambutan tuh ada di sana rapi lain. Warnanya tuh merah ke putih-putihan. Ih, cakep. Rambut-rambutnya cakep, apalagi buahnya. Ini buat kita nanti di sana. Jadi syirik diterima. Nah kalau orang saya tambahin yang tadi yang nomor 1, orang ini di Ka'bah, kita lihat dia muter tuh, itu bukan nyembah, dia janji sama Tuhan, nggak mau jauh lagi sama Allah, mau deket, mau cinta sama Allah, mau nurut, mau Allah mau ngerjain apa yang Allah
suka. Ya, kayak anak kalau sayang sama ibunya, kangen sama ibunya kolok, linter situ dekat ibu. Nah itu lebih tinggi lagi. Senang sama Allah, pengen deket sama Allah. Dimisalin muter di Ka'bah, bukan disembah gitu ya. Oh, dimuterin gitu ya? Diputer, kita muter artinya ya Allah saya nggak mau jauh lagi, nggak mau nakal lagi, mau deket terus. Nanti kalau udah pulang dari Ka'bah tuh habis tawaf ke masjid, saya mau sering ke masjid mau jumpa Allah gitu, mau sujud di rumah, mau sembahyang. Itu artinya itu memperagakan, mau nurut sama Allah itu. Ustadz, Apa? mengapa kalau di zaman Nabi Adam alaihissalam orangnya besar-besar, sedangkan di zaman sekarang orangnya kecil-kecil? Oh begini, enggak itu riwayat saja, fiksi ya, khayalan orang gitu kayak buruk. Tapi Mi'raj ada kuda, palanya pala manusia, itu khayalan. Itu Tuhan sih berangkatin nggak pakai gitu. Tuhan kun fayakun aja, dia dicabut dari waktu, kan dia ada waktu. Nabi dicabut dari waktu, dari ruang, dari gravitasi, udah nyampe. Kan kun fayakun, ya nggak kayak cara manusia kita lain. Nah ini Nabi Adam dan seterusnya ya biasa seperti ini, tinggi sedikit. Kan kalau dia tinggi banget ya susah tuh. Naik kudanya gimana? Naik unta, miring. Ya enggak kan? Jadi itu khayalan orang. Kalau buktinya gini, kalau Nabi Adam lu gede, terus anaknya lagi kecilan, anak-anak sekarang nggak mungkin kecil dong. Ya enggak? Dari zaman Soekarno sampai sekarang dia segini-gini aja. Mestinya habis zaman Soekarno orang yang selanjutnya kecil lagi. Terus yang belakang tinggal sih. Ya enggak lah. Itu khayalan. Maka itu kita mesti kritis, ada yang benar dan tidak. Kita banyak berpikir. Jadi kita orang Islam disuruh berpikir, anda fata tafakkarun, afala ta'qilun gitu. Pikir. Apa-apa pikir bisa bikin benar gitu. Quran dipahamin, habis dipahamin diikutin. Tapi dipahamin pakai pikiran. Bukan lewat gitu aja. Ini contoh deh. Ada anak yatim sebesar ini kan. Ada 100 di asrama tuh. Terus orang datang situ nyantumin. Kata Ustadz, ada anak yatim sapu kepalanya. Terus semua orang pada usap kepalanya. Semua pada usap semua. Capek dong. Nah itu pakai pikir apa maksudnya usap kepala. Memberi kasih sayang. Jadi kalau ada teman yatim, sayangin, baikin. Usap kepala sih boleh, tapi iya, baikin. karena anak yatim itu kayak tidak punya orang tua gitu. Iya kasih. Temenin, baikin. Ya enggak? Jadi kalau ada orang tua, kan dia kan bukan orang tua dari kandungannya. Terus itu mengintip anak yatim. Terus itu ada anak-anaknya, kasihan. Habis itu harus dideketin ya. Iyalah, kalau kita punya jajan dia nggak punya bagi. Iya dong, itu sayang Tuhan. Ntar kasih rezeki banyak nih Tuhan. Kan anak yatim hambanya Allah nggak? Hamba Allah. Kalau kita bayain Allah sayang sama kita. Gitu. Ya, terus punya ayah kan? Ibu punya, wah sayangin deh. Enak punya ayah ibu. Enggak bisa kolok-kolok. Pulang cium tangan ya. Syok. Ustaz, terima kasih dan Abbas ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.